Welcome to my love garden. Kembali lagi di Flux in Bloom. Untuk reading kali ini adalah tentang hambatan bertemu cinta sejati. Nah, di sini yang akan aku jelaskan adalah tentang hambatan kamu nih. Pembahasan pertamanya tentang current energy kamu, lalu kita akan bahas hambatannya dan beberapa advice juga akan aku berikan. Nah, untuk reading ini tersedia secara personal reading juga ya di menu Finding Love atau Manifest Your True Love. Bebas sesuai kebutuhan kamu. Untuk informasinya boleh dicek di deskripsi box ya. Alright, di situ ada kontak aku, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, semuanya ada ya. Nah, untuk reading kali ini ada 3 pile. Pile 1 ini semuanya Two of Cups ya, kartu yang sama cuman dari deck yang berbeda. Pertama Two of Cups dari White Newman Tarot. Boleh dilihat detailnya seperti ini. Ya, sebentar lighting aku mundurin dikit. Sorry. Ya, seperti ini ya untuk Two of Cups-nya. Nah, untuk yang kedua ada Two of Cups dari Mermaid Tarot. Detailnya seperti ini. Seperti dua orang yang datang dari dunia yang berbeda ya, tapi tetap saling mencintai. Oke. Dan yang ketiga ada Two of Cups dari Neo Tarot ya. Di sini seperti ini detailnya. Ya. Oke. Ya, balik lagi ke sini. Semoga nanti hasilnya bisa membantu kalian. Nah, sampai jumpa lagi di file kalian. Bye bye. Hai, untuk kamu yang pilih file 1, untuk reading hambatan bertemu cinta sejati. Nah, reading ini itu bisa aku tersedia ya untuk private reading. Boleh cek menu Finding Love. Harganya 110.000. Sudah dapat nanti spread lengkap dengan penggambaran dari spouse kamu juga, atau boleh langsung ke Manifest Your True Love kalau kamu mau langsung difokusin nih ke cinta sejati kamu ya. Boleh cek aja, kontaknya ada di deskripsi box. Oke? Nah, untuk kamu yang pilih file 1 dengan kartu Two of Cups dari deck White Newman Tarot. Nah, kartu di sini ya. Kartu ini tuh melambangkan kayak menjadi diri kita dengan versi yang terbaik, dengan dancing with life, dengan berbahagia dalam kehidupan, dengan kita yang gak banyak ekspektasi, tapi bersenang-senang aja terhadap kehidupan yang kita miliki, terhadap who we are right now, tapi tetap mengusahakan yang terbaik. Dan menurut aku ini adalah salah satu energi penggambaran dari current energy kamu ya. Karena hal yang pertama akan kita bahas di sini adalah dari overall energi kamu dalam menanggapi cinta kasih. Lalu di bawahnya adalah gambaran dari blockages. Lalu aku juga sudah siapkan beberapa kartu untuk sebagai advice dan untuk penjelasan lainnya ya. Oke. Pertama kita bahas dulu dari your current energy. Di sini kartunya ada Two of Cups, ada The Empress, ada Five of Swords, ada Queen of Pentacles, dan ada The Star. Oke. Menurut aku, energi kamu sekarang terhadap cinta kasih, kamu tuh selalu berusaha untuk menjadi diri kamu dengan versi yang terbaik. Kamu kayak kalau ketemu tuh ya dandan, kamu berusaha care sama pasangan kamu, peduli, kamu berusaha menjadi seseorang yang nggak toxic gitu ya, nggak yang ngerepotin, nggak yang projecting negative emotions, melainkan seseorang yang balance, yang punya komitmen, kesetiaan, kesabaran. Kamu juga jadi seseorang yang pengertian, yang tenang. Jadi kayak kamu tuh berusaha untuk menjadi sosok the best version of yourself dari sekarang. Gak sempurna obviously, tapi at least kamu try your best gitu. Karena kamu mungkin punya impian ingin bertemu dengan seseorang yang baik juga. Karena kamu mungkin punya mindset bahwasanya jodoh adalah cerminan diri kamu gitu. Jadi ya kalau kamu ingin ketemu partner yang baik, kamu harus menjadi sosok yang baik juga. Kamu juga sangat terbuka pada improvement, kayak kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dilakukan, perlu diimprove, kamu tuh sangat terbuka terhadap hal-hal tersebut. Dan secara overall aku merasa
kamu tuh energinya bagus dalam menarik cinta kasih, tapi tengah-tengahnya ada Five of Swords. Nah, nanti akan aku jelaskan juga. Cuman secara overall, kamu tuh the way you carry yourself, kamu berusaha menjadi seseorang yang confident, yang gak egois, yang mau mengerti, memahami. Kadang kamu mungkin ada salah-salahnya, kadang kamu agak meledak, kadang kamu agak betein, kadang apa, tapi kayak most of the time kamu selalu mengusahakan banget untuk gak jadi seseorang yang kayak apa ya, toxic gitu dalam sebuah hubungan. Cuman kadang-kadang dengan Five of Swords di sini, maka dari itu kita bahas tentang blockages-nya ya. Kadang kamu kurang bisa membedakan mana hal yang valuable atau hal yang dibutuhkan saat ini, atau kayak kurang peka dan kurang aware dan tidak mindful gitu terhadap apa yang dimiliki. Bahwasanya sebagai manusia kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa dengan cermat menghadapi meneliti tentang our reality dan memberikan action yang sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan saat itu. Maka dari itu di sini untuk blockages-nya digambarkan dengan cracked open, earth school, say what you mean, dan ada patience. Oke. Nah, apa yang menjadi blockages? Pertama, menurut aku kadang kamu kurang bisa membedakan mana sih hal yang kamu butuhkan. Bisa jadi kamu stay dengan seseorang yang tidak deserve your love. Kamu bersama dengan seseorang yang nggak menghargai kamu, atau kamu maksain bersama seseorang yang nggak mencintai kamu atau nggak menghargai your life. Jadi kayak kamu kadang sering mempertanyakan kayak, aku udah ngusahain yang terbaik tapi kok tetap nggak bisa, kenapa ya gitu. Masih ada hambatan karena kamu tidak bersama dengan seseorang yang merespect kamu still accepting disrespect, atau masih mentoleransi hal-hal yang merupakan bukanlah kebutuhannya kamu, bukanlah your needs. Kamu kadang-kadang masih mendahulukan orang lain, kayak kamu tidak bisa punya balance ataupun harmoni dalam mencintai diri kamu sembari mencintai orang lain. Dan hal ini ngebuat kamu tuh membutuhkan sebuah review kembali dalam kamu menghadapi cinta kasih, karena energi yang kamu keluarkan tuh udah positif banget, bagus banget, kamu berusaha untuk menjadi the best version of yourself. Tapi ada saatnya dimana it's okay to be a jerk ketika orang yang kamu hadapi tuh a jerk juga gitu. Kayak it's okay to say no untuk membicarakan kebutuhan kamu, karena kadang energi kamu dalam mencari cinta kasih ini jadi jatuhnya tuh people pleasing. Jadi jatuhnya kamu berusaha untuk menyenangkan orang lain, berusaha menjadi the best version of yourself supaya disukai, supaya orang nyaman, bukan dikarenakan karena kamu punya tujuan, karena kamu punya keinginan. Jadi kayak kamu gak apa-apa deh mengorbankan kebutuhan kamu atau your needs demi cinta kasih ini. Padahal cinta sejati adalah cinta yang apa adanya kan ya, unconditional love, cinta dimana kita bisa mencintai pasangan kita secara apa adanya. Sehingga it's very important untuk kamu show up sebagai diri kamu yang apa adanya juga, karena kan kamu mau dicintai secara apa adanya. Kamu juga kamu mencintai orang secara apa adanya, dan kamu juga perlu dicintai secara apa adanya. Dan sekarang menurut aku, kalau yang aku lihat, kamu masih belum bisa menjadi diri kamu yang apa adanya. Kamu masih takut akan judgment, takut dipandang begini, takut dia ninggalin kamu atau yang lainnya. Jadi kadang terlalu baik gitu ya sama pasangan, sama partner, dan itu memberikan disrespect ke diri kamu sendiri dan menciptakan blockages. Karena cinta yang sehat, cinta yang sejati adalah cinta dimana kamu bisa mencintai orang lain sembari mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu gak kehilangan your sense of self, kamu gak kehilangan jati diri kamu tetap bisa jadi diri kamu yang apa adanya sembari mencintai orang tersebut gitu. Dan ini adalah sebuah lesson kehidupan, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kamu bahwasanya kadang kita perlu mereview kembali gitu ya, cara kita menanggapi cinta itu seperti apa, cara kita untuk menghadapi partner itu seperti apa, untuk kamu belajar kembali, review lagi gitu dalam kehidupan kamu, untuk kamu memiliki mindset yang lebih sehat lagi. Karena for a lot of time mungkin kamu tuh
banyak nahan diri kamu untuk mengekspresikan perasaan kamu, keinginan kamu. Kayak misalkan nih, dia belum siap untuk menjalin hubungan, kamu tuh nahan-nahan diri untuk ngungkapin perasaan, untuk showing love, dan itu ngebuat kamu jadi betraying yourself karena kamu gak mengikuti keinginan kamu ataupun perasaan kamu gitu. Maka dari itu it's very important untuk kita menjadi seseorang yang jujur, be honest about our feelings. Karena di sini kuncinya adalah untuk menarik cinta sejati adalah menjadi diri kamu yang apa adanya, unapologetically, terserah orang menerima atau enggak. Kalau dia adalah partner yang tepat, kalau dia adalah partner yang merupakan cinta sejati kamu, dia akan bisa menerima. Tapi kalau enggak, ya udah, nggak apa-apa, it's fine. Kamu nggak perlu berusaha untuk disukai oleh semua orang. Nggak semua orang harus accepting who you are, tapi bukan berarti nggak ada yang bisa menerima gitu. Ada yang bisa menghargai warnanya kamu, jadi lebih baik kamu invest in this kind of person. Kalau orang ini nggak bisa menerima kamu apa adanya, udah, nggak perlu dipaksakan, it's fine, nggak apa-apa, it's okay. Semoga kamu bisa ketemu dengan seseorang yang bisa kamu terima dan bisa menerima kamu juga gitu. Doain aja yang terbaik gitu, ketimbang kamu memaksakan untuk sama dia, untuk invest lagi, untuk mungkin berharap cinta lagi, karena kamu ngerasa udah banyak banget hal yang kamu investasiin, kamu ngerasa kamu udah showing a lot of effort, tapi that's not itu bukanlah hal yang sebaiknya kamu lakukan gitu. Yang sebaiknya kamu lakukan adalah untuk be real, untuk menjadi seorang yang apa adanya dalam menghadapi cinta kasih. Kayak suka, enggak, kebutuhan kamu gimana, ungkapkan. Gak perlu dengan kayak marah-marah, tapi kayak dengan tegas, tapi dengan cinta kasih. Misalkan dari awal gitu kamu boleh bilang, aku sudah mencari partner yang serius. Kalau kamu di sini mau punya mindset yang sama, I will be so happy. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa, kamu boleh pikir-pikirkan lagi begitu. Misalkan juga kayak kamu misalkan punya needs untuk physical touch, kamu boleh bilang, aku suka banget loh kalau di jalan itu sambil pegangan tangan. Salah satu love language aku tuh physical touch. Kamu boleh bilang kayak I would love to hold your hands gitu. Tapi of course itu harus sesuai dengan konsennya kamu. Kalau kamu gak nyaman, boleh kabarin aku. Tapi it's my needs gitu. Kamu boleh ungkapkan dengan lugas, tegas, tapi tenang gitu, dengan cinta kasih, dengan elegantly gitu ya. Jadi nggak dengan marah-marah, dengan kayak, kenapa sih aku nggak boleh pegang tangan kamu, kenapa sih kamu nggak serius. Ya setiap orang kan punya pandangannya masing-masing, punya perspektifnya masing-masing. Jadi untuk bisa saling toleransi, saling kompromi itu penting. Dan kalau dia adalah orang yang tepat, dia akan bisa memahami kamu dan mau kompromi sama kamu begitu. Dan sabar aja dalam progresnya. Kamu gak perlu buru-buru langsung berekspektasi begini, langsung berpikir seperti ini. Take your time, pelan-pelan, kenali dulu. Yang penting kamu yang mengusahakan yang terbaik, itu udah bagus banget energinya. Do your best, show up as your best version of yourself. Jadi diri kamu yang apa adanya, jangan takut untuk tidak disukai. Kamu ungkapkan kebutuhan kamu, diri kamu yang apa adanya. Don't try to impress them, tapi jadi diri kamu yang apa adanya. Biarkan mereka punya impressionnya mereka sendiri. Kalau dia adalah orang yang tepat, pasti dia akan suka gitu. Jadi untuk kamu sabar sama diri kamu sendiri dulu, yaitu kayak nggak apa-apa lah gitu. Kalau misalkan kamu agak capek, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu lakuin kesalahan apa, misalkan kamu ngebuat dia nggak nyaman, terus kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa, aku udah coba minta maaf. Tapi kalau misalkan memang dia nggak nerima, ya nggak apa-apa gitu. Kayak ya aku bisa apa lagi, karena itu kan kebebasannya dia kayak gitu. Yang penting aku udah ngusahain yang terbaik. Kalau dia keputusan mau pergi, ya udah nggak apa-apa, it's fine. Aku percaya pasti aku akan digantikan dengan hal yang lebih baik lagi gitu. Yang penting adalah jadi apa adanya, sabar dan tenang aja gitu dalam progresnya. Yes, lalu sekarang kita akan cek nih ke sini ya. Pertama adalah how to attract this unconditional love. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menarik si cinta sejati ini ya? Di sini kartunya ada Power of Presence dan Crystal Kingdom. Oke. Lalu ada positive attitudes, apa sih yang bisa kamu lakukan? Ada Soul on Fire dan ada Creature Air dan ada advice tambahan, yaitu kita kan harus berpikir, kenapa tidak berpikir dengan cinta kasih, dan ada contentment. Oke.
menurut aku untuk attract this unconditional love, kamu perlu belajar tentang mindfulness dan awareness. Karena itu salah satu yang menjadi kekurangan kamu kan tadinya, yaitu kamu mungkin kurang aware tentang perasaan kamu gimana, maunya kamu gimana, orang ini tuh intentionnya apa, orang ini tuh maunya apa sama aku, dia baik nggak gitu, dia tulus nggak kelihatannya gitu, dia memperlakukan aku dengan baik nggak, begitu. Jadi ketika kamu menjadi seseorang yang lebih mindful, seseorang yang memahami authenticity of present moment, akan sangat membantu kamu untuk attracting the right partner. Jadi seseorang yang apa adanya aja, nggak perlu pas cari pasangan, tapi kayak dalam keseharian kamu ketika kamu misalkan sehari-hari kayak, oh ya aku ngerasa agak capek sih hari ini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak kerjanya, atau mungkin aku butuh mandi kali ya, atau mungkin aku mau keluar deh jalan-jalan, atau meditasi dulu atau apa. Jadi untuk kamu menjadi seseorang yang apa adanya, menerima keadaan secara apa adanya, memahami kekuatan dari present moment, dari current moment, dan menikmatinya kayak gitu. Jadi seseorang yang feel okay tentang dimanapun kamu berada. Karena gini, mungkin kamu itu people pleasing karena merasa, oh relationship is my everything, kayak aku harus dapat, aku harus bisa. Padahal sebetulnya nggak harus seperti itu. Kayak ini adalah hal yang penting dalam hidup kamu, but it's not everything. Nothing should be your everything. Dan begitu juga dengan si percintaan ini. Jadi kayak kamu nggak perlu merasa kamu harus mengorbankan diri kamu untuk cinta kasih ini. Nggak harus seperti itu. Justru yang kamu butuhkan adalah untuk menikmati setiap momennya secara apa adanya, menghargai bahwasanya setiap momen punya keindahannya masing-masing, punya warnanya masing-masing. Mau itu kamu di atas, mau itu kamu di bawah, it's okay. Mau kamu punya pasangan, gak punya pasangan, it's okay. Kamu selalu sempurna, kamu selalu komplit, seperti apapun itu kondisi kamu saat ini. Jadi ketika kamu sudah punya ketenangan batin yang seperti ini, bisa sangat membantu kamu untuk lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi kehidupan kamu. Jadi nggak yang impulsif atau nggak yang kehilangan your sense of self gitu. Karena di sini pun untuk showing your positive side, kamu jadi seseorang yang apa adanya gitu, kayak dipakai pikirannya, dipakai mindsetnya, dipakai awarenessnya gitu, kayak oh ya dia orangnya gimana nih, dia worth it untuk mendapatkan cinta aku nggak sih, aku tuh suka gak sih sama dia, kayak aku tuh kalau sama dia kira-kira akan baik-baik aja nggak, dia respect aku nggak, kayak gitu. Dan tunjukkan perasaan kamu, ketertarikan kamu, passionnya kamu, compassionnya kamu. Di sini bukan berarti kayak hanya tertarik sama dia, tapi kayak oh aku tuh maunya apa, keinginan aku seperti apa, my feelings itu seperti apa sih yang membuat aku excited, bagaimana ya aku akan menunjukkan cinta sama dia, kayak gitu. Jadi ketika kamu menjadi seseorang yang bisa lebih fiery, yang lebih semangat tapi juga rational, ini akan sangat membantu membuka diri kamu pada cinta kasih gitu. Jadi kayak kalau kamu lagi nggak mood atau lagi nggak pengen cari pasangan atau mau single dulu, nggak masalah, it's fine. Kehidupan kamu masih akan tetap happy dan bahagia dan indah. Masih banyak hal yang bisa kamu nikmati dalam hidup kayak gitu. Karena ya di sini yang kamu butuhkan adalah ya apa yang kamu punya sekarang itu sudah sangat enough dan sudah sangat cukup. Dan kalau ada misalkan kesempatan percintaan yang lainnya, berarti ya kamu dapat blessings yang akan membawa lebih banyak kebahagiaan. Tapi kalau nggak ada, you are fine just as you are right now, kayak gitu. Karena dengan seperti ini kamu bisa lebih surrender, ikhlas terhadap kehidupan kamu, tidak ada attachment, tidak ada kontrol, tidak ada obsesi, dan hal ini bisa membuat kamu lebih in peace, lebih tenang dalam kehidupan kamu secara overall. Dan yang paling penting adalah untuk mulai punya mindset yang penuh cinta kasih. Jadi kayak gini, contohnya gimana menghadapi segala sesuatu dengan cinta kasih, dengan penerimaan, pengertian, pemahaman. Jadi kalau misalkan kamu kehilangan seseorang nih, oh ya mungkin aku masih sedih nih akan kehilangan orang ini, nggak apa-apa, it's fine. Kalau aku masih mau nangis, kalau aku masih kecewa, itu nggak masalah sama sekali. Aku akan kasih waktu untuk diri aku bersedih, tapi yang nggak boleh lama-lama juga, karena diri aku juga berharga dan aku juga punya kehidupan yang penting yang harus aku jaga. Jadi kalau aku ngerasa sudah cukup, misalkan seminggu atau 2 minggu, it's fine.
mari kita bangkit lagi kayak gitu. Ayo semangat, aku percaya sama diri aku. Jadi untuk kamu encourage yourself, menghadapi diri kamu dengan cinta kasih, pengertian, pemahaman, kayak feel fine dimanapun kamu berada, tapi tetap jujur terhadap perasaan kamu dan keinginan kamu. Dan dengan kamu yang menjadi seseorang yang seperti ini, kayak menjadi seseorang yang menjadi your authentic self, the best version of yourself yang apa adanya, ketika kamu approach orang lain, kamu akan bisa menarik seseorang yang bisa menghargai diri kamu karena kamu menghargai diri kamu sendiri juga, begitu. Dan dengan seperti ini akan sangat membantu kamu, memudahkan kamu dalam bertemu cinta sejati kamu, gitu. So, aku rasa kurang lebih seperti itu untuk sesinya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. Halo, untuk kamu yang pilih pile 2 dalam reading Hambatan Bertemu Cinta Sejati, yang pilih Two of Cups dari Mermaid Tarot ini, kita mulai ya untuk readingnya. Dan reading ini tuh bisa kamu pesan secara personal. Untuk informasinya ada di deskripsi box ya. Boleh dengan Finding Love atau Manifest Your True Love langsung gitu. Oke, hal pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah dari kondisi dari energi kamu sekarang dalam percintaan tuh seperti apa. The way you approach love, energi overall kamu ya. Lalu yang di bawah ini adalah blockages-nya. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan gitu kamu dalam mendapatkan cinta sejati kamu. Lalu di terakhir nanti akan aku tambahkan juga beberapa advice tentang how to attract this, positive attitudes yang bisa kamu lakukan, dan pesan dari semesta juga. Begitu, oke? Nah, pertama kita akan mulai dulu nih dari melihat current energy kamu dalam menghadapi cinta itu seperti apa. Di sini kartunya ada Two of Cups, The Hierophant, The World, Knight of Cups, dan The Tower. Oke. Aku merasa untuk yang pilih pile 2 ini adalah orang-orang yang ngerasa mereka tuh kamu tuh udah mencintai gitu ya, dengan tulus, dengan apa adanya. Kamu berusaha yang terbaik, tapi somehow ada sebuah kondisi yang menyulitkan, yang menyebabkan tower moment dan mungkin menyebabkan trauma ataupun restriction, kayak hambatan gitu dari diri kamu untuk menunjukkan cinta yang sehat. Jadi kayak ketika kamu mengekspresikan sesuatu kayak nggak mau lah, nanti ada trust issue. Mungkin kamu punya berbagai trust issue, kamu mungkin takut untuk berkomitmen atau nggak bisa mengekspresikan diri kamu karena pernah dijudge mungkin, atau jadi people pleasing dan yang lainnya. Jadi kamu tuh punya sebuah problem, luka dari masa lalu ya, yang menyebabkan kamu saat ini tuh mempertanyakan kembali sebenarnya cinta yang sehat tuh seperti apa. Aku tuh harus gimana sih terhadap hubungan percintaan aku harus berperilaku seperti apa, karena kamu ngerasa kamu tuh pengen mengakhiri kehidupan percintaan yang tidak sehat, yang menyakiti kamu, yang kayak kamu tuh gak bisa bener-bener ngerasa fulfill gitu, karena entah kamu sudah mencoba untuk pacaran lagi atau mencari cinta lagi setelah luka ini terbentuk atau tidak, tapi ini menciptakan restriction dimana kamu jadi kayak mengisolasi diri kamu nutup diri dan kurang bisa untuk mengekspresikan perasaan kamu secara sehat, secara apa adanya. Kalaupun kamu mau mengekspresikannya biasanya tidak dengan cara yang sehat, entah tidak percaya diri atau justru projecting your wounds sama pasangan gitu. Sehingga hal ini ngebuat kamu jadinya memang tidak in alignment gitu dengan cinta kasih karena masa lalu, karena kamu yang tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu. Ini gak harus hanya dibentuk oleh kesempatan atau opportunities dalam cinta ya, bisa jadi kayak luka dari orang tua, dari teman, atau apapun itu yang pernah terjadi dalam hidup kamu yang ngebuat kamu tuh susah bisa untuk percaya dan memiliki attitude dengan cinta yang sehat gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat kayak kamu tuh mau belajar lagi cinta tuh yang sebenarnya seperti apa sih, kayak aku tuh harus berperilaku seperti apa yang sehat dalam cinta, apa sih yang bisa membuat aku tuh ngerasa kalau ini adalah saatnya aku untuk punya hubungan cinta yang sehat, seperti itu, this kind of energy ya. Karena
Kamu mungkin merasa selama ini kayak meskipun kamu fokus, meskipun kamu berusaha untuk mencintai, kayak somehow tuh it doesn't really work out gitu dengan membahagiakan. Meskipun kamu udah berusaha fokus nih sama partner kamu, sama seseorang ini, kayak rasanya ada aja gitu hambatannya, rasanya ada aja tuh yang gak buat lancar kayak gitu. Kayak rasanya ada banyak tower moment yang datang lagi yang menghancurkan percintaan kamu. Jadi susah untuk kamu punya hubungan yang sehat dan long term gitu, karena pengaruh dari masa lalu, pengaruh dari sebuah tower moment yang belum bisa kamu lepaskan, yang belum bisa kamu hilangkan atau kamu let go ya dari diri kamu, yang menyebabkan sebuah restriction dalam mindset kamu sekarang, dalam cara berpikir kamu sekarang begitu. Jadi ketika kamu menghadapi cinta tuh kayak nggak bisa dengan maksimal gitu, kayak kamu nggak bisa jadi diri kamu yang apa adanya, ataupun ada hambatan lain gitu yang membuat kamu jadinya susah, semakin jauh dari cinta yang sehat seperti itu. Nah, oke, setelah kita bahas current energy kamu, sekarang aku akan lihat kan kira-kira kalau untuk blockages atau restriction atau hambatannya itu seperti apa sih? Apa yang menjadi hambatan? Di sini ada letting go, ada you are not alone, ada all paths lead home, dan ada say what you mean. Oke. Hal pertama yang aku notice di sini adalah hal yang penting banget. Pertama banget adalah untuk melepaskan diri kamu dari energi yang tidak necessary. Jadi karena kamu ini banyak dipengaruhi oleh energi yang masih tersimpan di dalam diri kamu yang seharusnya dilepaskan, yang mempengaruhi kamu dalam daily life kamu, itu kamu boleh cross check kembali, kamu hadapi si lukanya ini. Kamu boleh lakukan journaling, kayak kamu bilang, tanya sama diri kamu sendiri, perasaan aku tuh gimana, aku tuh punya mindset yang seperti apa sih, luka yang seperti apa sih, kamu tulis dalam jurnal kamu hadapi, kamu terima perasaan itu, dan bilang bahwa sama diri kamu sendiri bahwasanya meskipun aku punya perasaan seperti ini, meskipun juga aku sudah berusaha untuk melepaskannya, aku mencintai diri aku secara apa adanya, aku menerima dan mencintai dan memandang diriku dengan cinta kasih, seperti itu. Kamu boleh ucapkan seperti ini ya, kamu lakukan shadow work, kamu lepaskan si perasaan itu dengan journaling atau dengan meditasi. Boleh dengan meditasi itu berarti bisa dalam bentuk kayak yoga, kamu mindful walking, kamu cerita, kamu dancing, let go of the tension. Lepaskan diri kamu dari tension yang kayak kayak mengganggu gitu ya, kayak menahan diri kamu untuk bisa bersinar, karena you don't deserve to have this kind of situation, this kind of beliefs, dan kamu deserve so much, kamu deserve a lot of great things. Jadi berikan hal ini kepada diri kamu sendiri ya. Dan yang paling penting juga adalah bahwasanya ketika kamu berpikir kayak nggak ada yang bantu aku, kayak nggak ada yang sayang sama aku, no, this whole universe support kamu. Kalau meskipun kamu gak punya teman, gak punya keluarga, atau siapapun itu yang di real life yang support kamu, the whole universe, ada angels, archangels yang mau bantuin kamu, penjaga kamu, spirit guides kamu, yang mau membantu kamu. Jadi kamu gak perlu takut untuk membuka diri, ataupun untuk show up gitu ya, untuk showing your true self. Karena menurut aku ketika kamu mengisolasi diri, menutup diri, gak mau mengekspresikan perasaan, gak mau belajar, hal ini menjadi sebuah restriction atau hambatan kamu dalam menunjukkan cinta kasih. Karena yang paling penting juga adalah tentang menunjukkan keinginan kamu, perasaan kamu, apa yang kamu rasa benar secara apa adanya. Karena ketika kita bisa jujur sama diri kita sendiri nih terhadap apa yang kita mau, dan belajar bagaimana cara untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dengan sehat, ini bisa menjadi sebuah energi yang bagus gitu. Di sini meskipun kamu punya luka, bukan berarti kamu gak boleh mengekspresikan perasaan kamu. Coba belajar gimana sih cara komunikasi yang baik. Ketika kamu misalkan mau marah nih, diam dulu, kayak tarik nafas, this is not who I am, ini bukan diri aku yang sebenarnya. Aku bisa untuk berkomunikasi dengan sehat. Kamu ucapkan dengan tenang, dengan lugas, misalkan keinginan kamu seperti apa. Aku merasa kalau misalkan pacar kalian ya atau partner kalian tuh nggak ngubungin gitu ya,
misalkan dalam waktu yang lama gitu ya, kamu boleh komunikasikan kayak, aku merasa kalau dalam sebuah hubungan itu penting untuk aku tahu kabar kamu gimana kondisinya, itu ngebuat aku happy dan ngebuat aku tuh senang gitu dengar kabar dari kamu. Jadi aku suka yang seperti itu, aku prefer hubungan yang seperti itu ya. Jadi kamu boleh pikirkan kembali mungkin tentang kebutuhan aku ini adalah hal yang cocok dengan kamu atau tidak. Jadi untuk kamu kayak mau mengkomunikasikan tapi tetap memberikan freedom sama pasangan kamu terhadap ya dia preferensinya kayak gimana, kayak gitu, dia nyamannya gimana. Karena dalam sebuah hubungan tuh bukan tentang maksain cocok sama dia, tapi tentang ya udah kita nyari yang bener-bener cocok sama kita tuh siapa gitu. Dan kalau ada yang gak cocok sama kita ya nggak apa-apa, it's fine gitu. Kita nggak harus memaksakan hal tersebut untuk terjadi, nggak harus memaksakan kalau si partner kita tuh harus cocok gitu sama kita. Sebentar aku matiin dulu ya, laptop aku bunyi-bunyi. Oke. Ya, seperti itu blockages-nya. Jadi kayak untuk kamu bisa komunikasi dengan sehat ya. Dan ini sebetulnya yang paling penting juga tentang come back to you. Jadi gini, ketika kamu dipengaruhi oleh masa lalu, oleh ego, oleh negative emotions, hal ini ngebuat kamu jauh dari your true self. Diri kamu yang sebenarnya, your true essence, itu bukan seseorang yang seperti ini. Bukan seseorang yang misalkan punya trust issue, commitment issue, atau inner child issue, atau komunikasi, atau yang lainnya, issue yang lainnya. This is not who you are. Diri kamu at the core adalah sosok yang indah, sosok yang bersinar, sosok yang punya banyak gift, banyak cinta kasih untuk diberikan. Nah, ketika kamu melepaskan diri dari that negative energy, melepaskan ya, letting go of it, bisa membantu kamu untuk come back to yourself. Jadi penting banget untuk kamu rajin-rajin returning to home, kembali ke diri kamu. Karena ketika kamu bangun koneksi yang sehat dengan diri kamu bisa operate secara mindfully. Oh, diri aku tuh orang yang seperti ini. Kalau ada negative emotions, ini tuh bukanlah aku. Aku tuh bukan orang yang seperti ini. Jadi, aku tidak sebaiknya melakukan hal-hal ini. Aku tidak sebaiknya operate like this because this is not who I am. Gitu. Ini hanyalah mungkin pikiran aja atau sebuah perasaan yang ditimbulkan oleh orang lain, tapi diri aku yang sebenarnya tuh bukan seperti ini. Gitu. Jadi untuk kamu make peace with yourself, untuk kamu bangun koneksi yang sehat dengan diri kamu sendiri. Jadi turn your gaze within, kembali kepada rumah kamu. Gimana caranya recentering? Dengan journaling, dengan meditasi, seperti itu. Dengan kamu yang nanya kamu kebutuhannya apa, mau ngelakuin apa yang kamu inginkan. Jadi ketika kamu punya koneksi yang baik dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa punya koneksi yang sehat juga dengan orang lain, karena everything starts from within. Ketika kamu udah sehat dari dalam, akan lebih mudah untuk kamu punya hubungan yang sehat dengan luar juga. Oke, sekarang kita akan cek kira-kira how to attract this unconditional love. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menarik si cinta sejati ini ya? Di sini ada Crystal Kingdom dan ada Divine Creation. Kalau positive attitudes yang bisa kamu lakukan ada collaborations of soul, dan ada masa lalu kamu mendukung masa depan kamu. Lalu ada aku bersyukur untuk diri aku dan seluruh bagian dari diriku, seluruh bagian dari kehidupanku. Dan ada aging ya. Nah, how to attract this unconditional love? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menarik cinta sejati ini ke dalam hidup kamu? Pertama adalah untuk menerima diri kamu secara apa adanya, menerima pasangan kamu, orang yang kamu cintai secara apa adanya, kehidupan kamu secara apa adanya, and have fun with it. Yang paling penting adalah untuk merasa kamu tuh enough, cukup. Your best is always enough dimanapun kamu berada. Bukan berarti kamu adalah orang yang kurang, kamu harus do more and more. Enggak, diri kamu yang sekarang itu sudah sangat cukup. Jadi have fun with it, untuk kamu bersenang-senang dengan diri kamu tuh adanya di mana, diri kamu tuh keberadaannya di mana. Jadi ketika kamu having fun dengan ketimbang memaksa, controlling,
obsesif atau posesif sama pasangan. Enjoy aja the moment, mindfully aja jalanin. Kayak kalau dia partner yang tepat ya pasti akan ada jalannya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang energi. Itu a beautiful memory. Jadi sebuah memori yang bisa kamu ingat juga, dan itu adalah sebuah pembelajaran yang penting dalam hidup kamu juga, seperti itu. Jadi untuk menarik cinta kasih adalah untuk kamu mulai, pertama, set intention bahwasanya aku tuh bisa ketemu dengan partner yang baik. I deserve partner yang respect aku, yang sayang sama aku, yang mencintai aku, yang sehat, kayak gitu. Dan lakukan hal-hal yang sehat bagi diri kamu sendiri juga gitu. Karena dengan seperti ini bisa membantu kamu untuk lebih in alignment dengan si cinta kasih ini, bisa lebih happy juga jalaninnya, jadi nggak yang hanya mementingkan hasil aja gitu. Karena mungkin ya selama ini kayak kamu tuh mencari cinta, tapi kamu tidak act like love itself. Kayak kamu yang kamu pikir cinta itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Mungkin itu adalah obsesi atau attachment atau hal yang lainnya. Cinta sejati adalah dimana kita bisa menerima partner secara apa adanya, kita bisa menerima kita secara apa adanya, operate as our best self, dan menerima dan saling memahami dan saling mencintai gitu ya. Lalu juga tentang positive attitudes, apa nih yang bisa kamu lakukan dalam menarik cinta kasih ini? Ada pertama ya, collaborations of soul. Nah pertama, kamu perlu bangun koneksi yang sehat dengan diri sendiri dulu. Pahami luka kamu seperti apa, restriction seperti apa yang kamu punya, blockage seperti apa yang kamu punya, lalu mindset seperti apa yang harus kamu miliki. Lalu juga mengerti pasangan kita, memahami bahwasanya oh dia tuh berperilaku seperti ini karena ini. Coba kamu lebih detail gitu ya, lebih difikirkan secara dalam. Oh dia tuh orangnya seperti ini, oh berarti orang kayak gini kayaknya aku nggak cocok nih sama aku gitu, kayaknya aku nggak bisa nerima hal ini, dan nggak apa-apa gitu. Kayak aku harus set boundaries dengan sehat karena aku harus milih diri aku sendiri sebelum orang lain gitu. Jadi untuk kamu menjadi seseorang yang penuh cinta kasih dalam keseharian kamu, punya intention yang kuat untuk menjalani hidup yang sehat dan tegas tapi tetap santai. Tegas tapi bukan santai, tapi tegas tapi penuh cinta kasih gitu ya. Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu tanam energinya sekarang, itu yang akan kamu raih ke depannya. Jadi kalau dari sekarang energi kamu penuh dengan cinta kasih, maka ke depannya juga kamu akan bertemu bersama dengan seseorang yang memang penuh dengan cinta kasih ya. Jadi lepaskan diri kamu dari segala restriction, dari segala pikiran bahwasanya oh kalau kayak gini nggak bisa kayak gini. Contohnya kan kalau umur ya, oh kayaknya aku nggak mau nih sama yang lebih muda gitu, nanti dia begini-gini. Oh aku nggak mau nih kalau yang beda jurusan, atau LDR nggak mau, atau kayak udah atau kayak aku nggak boleh kayak gini. Misalkan kamu orangnya tipenya itu mungkin suka physical touch gitu ya, contohnya aku nggak boleh nih physical touch, nanti dikira aku mesum lah, atau aku cuman mau pegang-pegangan doang. Padahal mah itu penting, tapi it's not everything, tapi sesuatu yang harus tetap kamu komunikasikan. Misalkan juga words of affirmation, takut dikira aku gombal doang, aku gimana. Enggak, kalau itu memang bagian dari diri kamu, komunikasikan, it's fine, it's okay gitu. Lepaskan diri kamu dari restriction ya gitu. Dan jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri kamu tentang apa yang sudah kamu lakukan, tentang apa yang sudah kamu usahakan bagi diri kamu sendiri. Be proud of who you are, tentang segala hal yang sudah kamu mau usahakan bagi diri kamu, karena itu bukan hal yang mudah, tapi you did such a great job. Untuk seluruh kehidupan kamu dengan segala warna-warninya, dengan segala pengalamannya, karena itu memang hal yang indah. Dan terima, cintai, bersyukur akan pasangan kamu juga secara apa adanya. Terima dia dengan segala bagian dari hidupnya, karena itu yang ngebentuk dia sekarang gitu. Jadi jangan meminta untuk mengubahnya, nuntut ini itu. Kayak kalau mau improve sama-sama, misalkan kalau ada kesalahan omongin, nggak apa-apa, kayaknya aku kurang nyaman kalau kamu kayak gini deh gitu, karena ini ngebuat aku ngerasa kayak gini gitu. Aku sih berharapnya kamu nggak kayak gitu ya. Itu kamu ucapkan dengan baik, dengan
dengan cinta kasih, jangan dengan langsung marah. Kalau kamu marah pun ya udah maafin aku ya, kayaknya kemarin aku emosi karena itu satu hal yang nge-trigger aku banget gitu. Kamu nggak harus sempurna, tapi menjadi diri kita dengan versi yang terbaik adalah hal yang penting. Oke, I think that's all untuk sesinya kali ini. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Halo untuk pile 3, untuk kamu yang pilih Two of Cups dari Neo Tarot. Nah, mari kita mulai untuk reading hambatan bertemu cinta sejati kamu. Untuk menu ini bisa aku bacakan secara personal juga terhadap kamu. Untuk informasinya boleh silakan cek di deskripsi box ya. Oke, hal pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah dari atasnya adalah current energy kamu atau the way you carry yourself, energi kamu sekarang gitu ya terhadap cinta kasih itu seperti apa. Nah di bawahnya ini adalah blockages atau hambatan kamu dalam mencari cinta sejati, dan terakhir akan aku berikan beberapa advice juga tentang how to attract this positive attitudes yang sebaiknya kamu miliki dan advice generalnya. Oke. Hal pertama yang akan aku jelaskan adalah dari current energy kamu dulu ya. Energi kamu saat ini dalam menanggapi cinta itu seperti apa sih? Di sini ada Two of Cups, ada Ten of Pentacles, ada The Hanged Woman, ada Nine of Swords, dan ada Nine of Pentacles. Oke. Untuk energi kamu saat ini, kamu sepertinya itu berusaha ketika kamu mencintai seseorang ya, kamu tuh berusaha banget, kayak bener-bener work hard for it. Kadang kamu pun mengabaikan kebutuhan kamu. Kalau kamu lagi stres, kalau lagi kamu capek juga kamu tetap usahain, kamu bela-belain, mau badan kamu capek atau gimana, kamu tipe orang yang berusaha banget gitu untuk membuat kondisinya tuh baik, untuk kamu tuh tidak nggak bekerja keras gitu. Kamu berusaha untuk dia tuh suka sama kamu, dia tuh sayang sama kamu. Banyak waktu dimana kamu tuh nggak bisa jujur terhadap perasaan kamu tuh yang sebenarnya seperti apa. Kalau kamu lagi capek, kalau kamu kecewa, kayak gitu ya. Karena kamu sangat mementingkan komitmen, atau kamu tuh fokusnya hanya untuk menjadikan dia pasangan kamu, atau kayak fokusnya hanya untuk mempertahankan hubungan aja. Ketimbang mengkomunikasikan kebutuhan kamu secara sehat, menunjukkan cinta secara sehat. Jadi kayak kamu menjalin sebuah hubungan atas nama cinta, tapi action yang kamu lakukan itu tidak dalam atas nama cinta. Jadi kayak kamu mungkin ya udah, yang penting ada komitmen aja, yang penting kita usaha aja gitu. Mungkin gak banyak refreshment ataupun gak banyak freshness, fun things yang kamu lakukan. Kayak ya udah gitu, misalkan kalau kamu lagi ngedate gitu ya ketemu makan, atau kamu mungkin terlalu berfokus pada kehidupan pribadi kamu dan berpikir bahwasanya menunjukkan cinta kasih adalah hal yang gak penting-penting banget kayak gitu, yang penting mah ada komitmen kayak gitu. Misalkan ketika mencari pasangan pun kamu lebih mementingkan misalkan orang ini kaya enggak, orang ini sekolahnya di mana, orang anaknya siapa, kayak gitu. Jadi lebih mementingkan practical things ketimbang perasaan kamu. Kayak ini adalah hal yang penting, but it's not everything, kayak gitu. Jadi kamu misalkan nih ada orang yang kamu rasa lebih kamu sukai, orangnya baik, cocok sama kamu, nah kamu mungkin akan lebih milih orang yang mapan, kayak gitu. Yang mana hal ini kamu jadi tidak memberikan diri kamu excitement, compassion, dan desire, gairah dalam cinta itu kamu nggak dapat gitu. Dan hal ini ngebuat kamu justru semakin jauh dari cinta sejati kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri nggak mau membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu hanya memanfaatkan, atau kamu hanya berpikir bahwasanya practical things adalah segala-galanya, yang penting kamu aman, yang penting kamu secure. Padahal desire, joyfulness itu juga penting dalam sebuah hubungan gitu. Kayak misalkan kalau kamu punya udah hubungan yang long term, kayak kamu nggak nambahin kesenangan apa, kayak kamu nggak yang mungkin berusaha untuk adding compassion and passion gitu terhadap hubungannya ini, karena itu adalah hal yang penting sebetulnya. Sehingga mungkin hal ini ngebuat kamu ngerasa sering bosen, capek, stres, dan kadang suka bisa
kesulitan lepas dari long term relationship. Beberapa ya ada yang seperti itu karena ya udah lama hubungannya gitu, padahal hubungannya udah nggak fun lagi, dan mungkin kamu juga nggak berusaha untuk adding the fun. Usahanya cuman ya udah kalau misalkan itu ya udah antar jemput dia makan, tapi nggak yang berusaha dengan kayak misalkan ngasih surprise atau puji dia atau hal-hal lain yang bisa menunjukkan compassion gitu. Nah, maka dari itu di sini kita kalau lihat blockages kamu ada Phoenix Rising, The Cosmic Heart, Star Bathing, dan juga ada Say What You Mean. By the way, ini kartu keluar semua di tiga spreadnya. Jadi mungkin ini adalah salah satu pesan yang penting ya. Kalau dalam percintaan tuh harus jujur terhadap perasaan kita gimana, maunya kita apa, tapi ucapkan dengan kata-kata yang baik. Jangan kalau suka tapi malah nutup diri, atau suka tapi malah ngambek, malah berantemin keadaan. Kayak it doesn't make sense to act like that. Menurut aku kayak kalau cinta ya nggak apa-apa, diungkapin aja, diekspresikan aja. It's safe for you to do that gitu ya. Kayak kalau ego kamu nih ngasih cara ke kamu kayak misalkan dia salah sedikit kamu bilang ngambek lah gitu, ngapain dia kayak gitu sih, sebel lah. Padahal mah kalau mengerti kayak mungkin dia ada alasannya sendiri. Misalkan dia telat gitu ya, kamu sebel banget ya, mungkin sebel iya, tapi kamu nggak perlu ngambek karena kayak kamu boleh bilang, aku sebenarnya kurang nyaman kalau kamu telat terus, boleh nggak next time kamu lebih tepat waktu kayak gitu. Jadi untuk kamu dikomunikasikan dengan baik kayak gitu. Kalau memang kayak kamu udah bilang, udah komunikasikan tapi tetap kayak gitu dan kamu nggak nyaman, ya kamu nggak perlu maksain untuk bersama dengan seseorang yang seperti ini gitu. Atau kalau kamu nggak bisa nerima nih, nggak bisa kompromiin menerima dia secara apa adanya, ya kamu nggak perlu memaksakan diri kamu untuk sama seseorang yang seperti ini, begitu ya. Jadi untuk jujur terhadap perasaan kamu, kayak kamu untuk tidak membatasi diri kamu kalau kamu gak boleh jujur hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan gitu. Karena justru ketika kita sharing, untuk kita nunjukin keinginan kita, passion kita, perasaan kita, kayak misalkan kamu lihat dia, ih cantik ya, ungkapin kamu cantik ya gitu. Misalkan makasih ya gitu. Kalau misalkan kamu senang apa, aku senang deh kalau kamu kayak gitu, ungkapin gitu, nggak apa-apa. Biarkan partner tuh merasa kalau kita tuh sayang gitu. Jadi ketika kamu sama diri kamu sendiri juga, kayak ketika kamu cantik nih, oh aku cantik ya, ungkapin. Jadi untuk kamu lebih ekspresif, jadi lebih apa adanya aja. Karena kamu di sini diminta untuk have devotion, menjadi seseorang yang full of love dan membiarkan cinta kasih tuh menuntun kamu kayak gitu. Karena mungkin selama ini kamu hanya di drive by practicality, commitment, tapi kamu tidak di drive tentang mengikuti hati kamu, mengikuti intuisi kamu. Jadi lebih fun, lebih seru, lebih happy kayak gitu. Karena perasaan itu mau masih baru, mau udah lama, tetap harus dijaga, tetap harus dikasih makan, tetap harus di take care gitu ya. Jadi mau kamu nggak punya pasangan, mau kamu punya pasangan atau apapun itu kondisi kamu, take care of your relationship. Kalau belum ada, take care of your relationship dengan diri kamu sendiri dulu gitu. Jadi kamu have devotion toward yourself. Jadi misalkan kamu puji diri kamu semangatin diri kamu, semangatin partner kalian. Jadi kayak untuk jadi seseorang yang have compassion towards life. Jadi dengan menjadi seseorang yang seperti ini tuh bisa adding so much positivity dalam percintaan kamu, begitu. Karena di sini yang kamu butuhkan adalah mengaktifasi energy of love. Karena selama ini dalam kehidupan keseharian kamu tidak banyak mengaktifasi energi cinta kasih, karena energinya mostly just practicality ya. Karena di sini nggak ada cups sama sekali, sehingga sekarang juga yang menjadi blockages itu dikarenakan kamu mungkin tidak sejalan, tidak in alignment dengan energi cinta kasih. Maka dari itu kamu perlu nih in alignment lagi dengan energi cinta kasih. Sekarang adalah waktu kamu untuk mengubah situasinya, untuk have a whole new page in love. Jadi untuk kamu tidak
menjadikan kayak masa lalu kamu atau misalkan apa yang pernah kamu rasa benar itu sebagai segala-galanya, melainkan untuk kamu have a new mindset, untuk kamu punya pikiran-pikiran yang baru, feelings yang baru, jadi seseorang yang lebih fresh, yang lebih santai. Karena yang menjadi blockage di sini adalah tidak adanya refreshment, tidak adanya compassion, kejujuran, honesty terhadap perasaan yang ngebuat hubungannya tuh terasa, hubungan dengan diri kamu sendiri, hubungan dengan orang lain itu terasanya tuh nggak menyenangkan gitu. Nah, hal ini perlu banget untuk kamu ubah, perlu banget untuk kamu cross check kembali, dikarenakan ini bisa sangat membantu kamu untuk attracting cinta sejati kamu, karena kamu bisa lebih menghargai, lebih bisa menunjukkan benar-benar apa itu cinta kasih dalam hubungannya, begitu. Oke. Sekarang kita akan lihat pertama dari how to attract this unconditional love. Di sini ada consciousness, oke. Lalu ada Cathedral of Light. Lalu untuk positive attitudes-nya ada Magic happen when you most expect it. Dan ada The Spark of Hustle, oke. Ada Courage. Dan apakah kamu tahu seberapa sempurnanya kamu? Oke. How to attract this unconditional love. Cinta sejati ini gimana sih cara untuk nariknya ke dalam hidup kamu? Pertama banget adalah untuk kamu tidak menjadi seseorang yang controlling atau kayak kalau aku udah effort maka harus hasilnya kayak gini, ikhlas. Menjadi seseorang yang lebih let go, yang lebih relax, yang lebih santai, yang lebih full of love dan memandang kehidupan secara apa adanya aja. Dan aware tentang energi seperti apa sih yang kamu tanam sekarang gitu. Apakah energi yang kamu tanam ini cinta kasih ketika hal yang kamu inginkan adalah cinta kasih? Apakah kamu hanya menanam komitmen saja? Ataukah kamu hanya menanam compassion aja, tidak ada komitmennya gitu. Jadi untuk kamu memiliki awareness. Jadi ketika kamu punya aware nih, energi yang aku tanam tuh energi cinta kasih dan energi ada komitmennya juga. Aku juga cinta sama diri aku sendiri sembari mencintai orang lain. Dengan seperti ini bisa membantu kamu untuk lebih mudah bertemu dengan cinta sejati kamu, dengan unconditional love-nya kamu. Karena ini bisa ngebuat blockages, bisa ngebuat permasalahan yang dimiliki itu terasanya lebih mudah karena ya kamu sadar tentang apa-apa saja yang kamu hadapi. Karena ini adalah waktunya kamu untuk menunjukkan your light, untuk menjadi the best version of yourself, untuk shine your light. Yaitu dengan gimana? Dengan menjadi diri kamu dengan versi yang terbaik, dengan memberikan cinta kasih, dengan kamu untuk melepaskan diri dari any kind of toxin, any kind of negative emotions, negative thoughts, dengan santai dan dengan nyaman gitu. Jadi untuk kamu tidak menjawab si pikiran bahwasanya males lah kayak gini, nanti dia juga nggak ngerespon. Enggak. Make your life a moving prayer. Jadikan diri kamu, kehidupan kamu tuh like a holy life. Kamu tuh enjoying it, have a lot of compassion towards it. Dengan kamu yang showing your light, shining your light, dan juga punya consciousness, bisa sangat membantu diri kamu in alignment dengan si unconditional love itu sendiri ya. Dan kamu gak perlu memaksakan diri. Kalau kamu ngerasa capek, it's okay untuk be honest. Kayaknya biasanya kamu nganterin pasangan kamu nih, atau biasanya sama diri kamu sendiri dulu ya. Biasanya kamu olahraga nih, kalau hari ini kamu capek ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan kayak gitu. Tapi most of the time usahakan yang terbaik. Jadi untuk kamu tidak ngasih terlalu banyak pressure, harus kayak gini, wajib kayak gini, kalau nggak kayak gini nggak boleh. Nggak, lebih punya kayak detail-detail yang harus kamu patuhi gitu ya. Kayak kamu tuh harus gimana-gimana aja, tapi lebih relax dan lebih bisa beradaptasi aja dengan keadaan. Jadi kayak kalau nggak kayak gitu sesekali nggak apa-apa, it's fine. Karena ketika kamu menjadi seseorang yang full of compassion tapi tetap punya determination ya, kamu showing your magic, kamu shining your light. Dan dengan seperti ini, dengan kamu yang adding, dengan kamu yang nanam energi magic ini,
ya itu akan bisa datang mudah ke dalam hidup kamu gitu. Jadi ketika kamu menjadi seseorang yang semangat, full of compassion, hal ini bisa sangat memudahkan diri kamu in alignment dengan memang kesempatan cinta yang terbaik untuk kamu saat ini. Dan jangan lupa juga untuk have courage dalam mengekspresikan, untuk keep going, untuk believing in yourself dalam progresnya, untuk kamu tidak takut akan kehilangan, tidak takut akan ada hal yang kurang, tidak takut kalau kamu hal ini akan terjadi, percayalah bahwasanya setiap hal yang terjadi pasti itu merupakan yang terbaik kayak gitu. Dan yang paling penting adalah merasa enough, merasa cukup dimanapun kamu berada. Karena kamu punya tendensi untuk working too hard, untuk giving so much pressure sama diri kamu sendiri. Dan hal yang perlu kamu ketahui adalah dimanapun kamu berada, sebanyak apapun hal yang kamu usahakan, it's enough. Kamu sudah punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mendapatkan cinta kasih, untuk memiliki cinta yang sejati dalam hidup kamu. Jadi terima pasangan kamu secara apa adanya, bahwasanya they are perfect the way they are right now, you are perfect the way you are right now. Jadi untuk menerima satu sama lain secara apa adanya itu adalah hal yang sangat penting. Tentunya semuanya ini dimulai dengan self acceptance ya, dimulai dengan kamu yang menerima diri kamu sendiri dulu, begitu. So, setelah aku lihat, sepertinya begitu saja untuk pile 3. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Saya Dinya sama The Love and Lights.